berjumpa lagi ya malam ini. Malam ini kebetulan malam 1 Muharram. Jadi sebelum saya melakukan aktivitas di malam 1 Muharram, biasanya kita jamas ya, pusaka-pusaka. Jadi saya luangkan sedikit waktu ya untuk buat konten ini. Jadi pembahasan malam ini kita akan membahas tentang mata batin, meditasi atau semedi ya, soalnya banyak untuk pemula-pemula yang kurang mengerti arti dari meditasi, semedi. Jadi banyaklah yang belum mengetahui dasar-dasar ya. Jadi malam ini saya akan bahas masalah meditasi. Bicara tentang meditasi itu identik dengan yang namanya gelombang otak ya. Mungkin sudah banyak yang tahu ya masalah itu kan. Sebelumnya saya minta maaf kepada guru-guru, sepuh-sepuh. Bukannya saya ingin menggurui, tetapi cuma sekedar sharing. Siapa tahu ada yang belum mengerti ya kan. Jadi cuma sekedar menambah wawasan ya. Yang sebenarnya saya sampai saat ini juga masih dalam tahap belajar ya. Jadi masalah gelombang otak yang dipancarkan ya, itu sangat berperan besar ya di dalam meditasi. Jadi gelombang otak itu terbagi 4 ya, sebenarnya 5 ya, tapi yang lebih karena dipakai untuk meditasi yang sampai 4 ya, Jadi gelombang otak itu yang pertama itu namanya beta ya. Beta itu dalam keadaan gimana ya, dalam keadaan depresi, ketakutan. Ini frekuensi agak tinggi ya. Jadi gelombang beta itu yang dihasilkan otak, kelenjar sel otak tuh yang namanya kalau dalam di kedokteran ya, kita kurang mengerti ya. Itu namanya beta, gelombang otak tuh. Itu di dalam kondisi orang-orang itu dalam keadaan depresi, cemas, ketakutan, itu beta. Berarti frekuensi sedang tinggi, depresi sedang tinggi, itu gelombang beta itu lagi meningkat ya. Yang kedua itu namanya gelombang alfa ya. Gelombang alfa itu dalam keadaan kita ya, dalam keadaan santai, rileks, tenang, pokoknya bahagia, sangat nyaman dalam kondisi
kondisi pikiran ya, kondisi pikiran kerja otak lagi benar-benar nyaman ya, dalam keadaan benar-benar nyaman. Nah itu yang kedua kan. Dan yang ketiga itu namanya gelombang theta, kalau di bahasa apa namanya tuh, bahasa kedokteran mungkin ya. Nah itu theta namanya. Theta itu hampir sama ya sama alpha, tapi dia lebih ke dalam. Alpha lebih ke dalam ya dari alpha ya. Theta itu lebih fokus ke batin ya. Ke batin, masuk ke dalam ke batin. Nah itu. Dan yang keempat, nah itu namanya gelombang delta. Gelombang delta itu peningkatan dari theta. Semakin dalam kita memasukkan kan gelombang itu, memasukkan ke batin ya. Masukkan ke batin itulah sampai kita di frekuensi yang namanya delta. Nah itu frekuensi yang namanya delta ya. Itulah masuk ke alam bawah sadar. Nah itu alam bawah sadar. Nah, itu. Nah, jadi itu kan tingkatan dari gelombang. Jadi pertama kita meditasi ya. Kalau bahasa yang lebih yang lebih umum, meditasi namanya. Meditasi. Nah, itu pertama kita masukkan yang terpancar tuh gelombang yang pertama tadi kan, beta. Nah, gelombang beta tuh dalam keadaan cemas semuanya, soal aktivitas kalau kita meditasinya pada malam hari. Nah, itu aktivitas kita selama siang tadi itu kan terekam ya kan, terekam di pikiran. Nah, jadi itu pintu awalnya, gelombang yang pertama itu bakal kita rasakan tuh di dalam meditasi. Itu yang pertama kali itu kita masuk dalam tahap itu, cemas, takut, mikirkan duniawi ya benar-benar kental kan. Yang soalnya aktivitas kita tadi kan terekam di otak ya, terekam di otak, dipancarkan ke gelombang tadi. Nah, terus kita fokuskan terus kan. Nah, nanti kita masuk tuh di dalam gelombang yang kedua, alfa. Jadi penurunan frekuensi. Nah, frekuensi itu menurun. Nah, di situ timbul yang namanya ketenangan kan. Nah, jadi dari beta masuk ke alfa, santai nanti kan, santai, rileks, benar-benar nyaman lah dalam situasi, dalam kondisi itu tuh. Nanti kita akan mendapatkan situasi itu lebih rileks ya, sangat nyaman gitu, sangat nyaman. Terus nanti tuh semakin lama semakin dalam. Nah, barulah kita masuk ke gelombang yang ketiga tadi ya, gelombang yang ketiga. Nah, sampai ke batin. Turun, peningkatan, sebenarnya bukan peningkatan ya, pengurangan ya, frekuensi itu makin rendah ya. Frekuensi makin rendah, masuk ke dalam frekuensi ya. Gelombang ya. Frekuensi semakin rendah, gelombang itu semakin menurun. Nah, di situ kita nanti lebih nyaman, lebih ke dalam sampai ke batin. Nah, itu. Nah, barulah sampai ke yang namanya delta. Nah, kalau frekuensi itu udah sampai di delta, nah itu kita antara sadar sama tidak. Soalnya kita sudah masuk ke namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar, kita sudah masuk ke alam bawah sadar. Nah, situ. Nah, dan meditasi itu banyak sekali ya fungsinya, untuk ketenangan, untuk banyak ketenangan kalau untuk orang umum kan. Tapi kalau untuk orang-orang spiritual,
itu untuk membuka mata batin ya, untuk membuka mata batin ya. Soalnya alam sebelah ya, alam sebelah, maksud saya alam gaib ya. Alam gaib itu kan ya alam yang frekuensi rendah, frekuensinya rendah. Nah, jadi ya itulah, untuk menembus alam gaib ya kita harus menurunkan frekuensi, sama dengan radio kan. Nah, nanti frekuensi sudah dapat itu pasti terbuka alam. Nah, jadi itu ya, soalnya banyak yang baru-baru ya, yang baru-baru mendalami, banyak yang kurang mengerti kan. Nah, jadi seperti itulah tingkatannya di dalam meditasi. Jadi nggak usah untuk yang khusus untuk pemula ya. Kalau pengen berhasil ya, pengen berhasil dalam meditasinya, hilangkan oh nanti pengen ada penampakan gitu, nggak perlu ya, nggak perlu. Jadi fokus ya, fokus kita sampai ke batin. Jadi tingkat konsentrasi itu benar-benar lah udah di dalam alam bawah sadar. Nantinya bakal bertemu dengan frekuensi yang namanya alam astral ya. Itu kalau udah sama frekuensi, sama kayak gelombang radio, kalau tertangkap suara-suaranya ya, suara-suaranya, penampakan. Nah itu, tapi khusus untuk pemula nggak usah dikejar yang itu. Soalnya nanti berputar-putar aja kita di yang namanya gelombang beta, keingintahuan, pengen inilah, pengen itu, pengen ketemu ini, pengen ketemu itu. Akhirnya kita cuma sampai di gelombang beta aja, berputar-putar di situ kan. Soalnya gelombang beta itu rasa cemas, ketakutan, pokoknya banyak lah. Pokoknya kalau masih sampai di gelombang-gelombang beta tuh gak bakal bertemu kita kayak gitu, gak bakal sampai kita ke alam bawah sadar. Makanya dihilangkan pikiran-pikiran tuh, dibuat tuh pikiran kita senyaman mungkin sampai keluar nanti gelombang yang kedua kan, alfa. Baru peningkatan dari gelombang alfa itu memancar lah yang namanya gelombang theta. Situ jadi lebih nyamannya ke dalam sampai kita masuk ke alam bawah sadar. Itu jadi kunci utama ya, kunci utama dalam meditasi, pengendalian yang namanya pikiran. Jadi kita harus tahu ya, udah sampai mana meditasi kita, bisa kita ukur kan sampai mana kemampuan kita mengenal diri ya, pengenalan diri sebenarnya. Itu. Jadi untuk meditasi ya itulah bisa saya sampaikan kan. Soalnya meditasi itu kunci utama untuk membuka mata batin. Namanya aja mata batin. Untuk membedah alam astral. Alam astral itu kan identik dengan yang gaib. Gaib itu artinya tidak nyata. Jadi untuk menembus itu hanya di dalam keadaan, hanya dalam kondisi alam bawah sadar. Alam bawah sadar lah yang bisa menembus. Itu. Tapi kalau terlalu gigih, terlalu itu, nah itu apa namanya, terlalu dicari, nah itu tuh masih di gelombang beta ya, gelombang beta gak bakal sampai, percaya gak bakal sampai.
Pokoknya untuk menembus alam-alam itu tuh harus benar-benar sampai, harus sampai ke batin. Kenyamanan tuh harus sampai ke batin. Nah, itu untuk meditasi, dasar-dasar dari membuka mata batin. Ya mungkin dari perguruan-perguruan yang lain kan banyak kan, perguruan-perguruan kebatinan mungkin punya metode lain atau cara penyampaian yang lain. Mungkin tidak tahu kan. Nah, soalnya yang saya pelajari ya seperti itu ya, yang saya pelajari, yang saya sudah dalami, prosesnya seperti itu. Nanti ya kalau sudah lewat dari proses itu, kita sudah mengenal diri ya, sudah sampai ke titik alam bawah sadar kita tuh benar-benar udah bagus ya. Nah di situ nanti bisa kita yang namanya bangkit yang namanya panca indera ya. Panca indera tuh kalau udah bangkit banyak lah gitu ya, banyak manfaatnya ya, dalam kehidupan sehari-hari, di setiap aktivitas. Panca indera pendengaran, indera penglihatan, soalnya mengalir nanti kan yang namanya kekuatan itu ke panca indera. Kalau panca indera kita sudah dialiri oleh kekuatan, nah insya Allah ya. Mungkin disitulah puncaknya. Soalnya syaratnya bangkit indera yang keenam, yang 5 indera itu harus tajam. Dengan ketajaman 5 indera itu bangkit yang namanya keenam. Nah itu. Soalnya indera keenam itu bonus ya. Bonus dari yang kuasa. Itu bonus dari yang kuasa, dari apa yang kita dalami dan pelajari. Apa yang kita dalami, yang kita pelajari, nah itu. Ya karena yang namanya usaha tidak akan mendustai hasil. Nah itu. Bonus dari pendalaman diri yaitu alam sebelah. Jadi bonus dari pendalaman diri itu alam sebelah. Nah, itu. Ya, kira-kira seperti itulah cara kerjanya. Mungkin di lain kesempatan nanti saya akan bahas ya cara mendeteksi pusaka, cara ya pokoknya yang identik dengan tajamnya kelima indera. Banyak sekali gunanya. Nah itu. Apalagi ya, yang meditasi, nah itu dasarnya memang tidak banyak ya. Cuman pas proses pengerjaannya mungkin butuh waktu ya. Nah di situ mungkin ada yang namanya bakat ya. Bakat itu kan lahir dari yang namanya kerja keras. Nah, jadi orang-orang bekerja keras, yang rutin melakukannya, nah itu nanti lahir yang namanya bakat. Itu yang seperti saya bilang tadi ya, usaha tidak akan mendustai hasil. Selagi kita berusaha mendalami, kita bakal itu. Nah, dan bisa menembus alam sebelah itu bonus ya. Itu bonus ya, bonus dari langit ya. Nah itu. Apalagi ya. Ya mungkin untuk pembahasan tentang mata batin, teknik dasar meditasi, mungkin itu baru yang bisa saya sampaikan ya. Itu yang bisa saya sampaikan.
untuk pertemuan malam-malam yang berikutnya mungkin saya akan bahas tentang yang lainnya. Dan untuk yang baru-baru gabung ya, di subscribe channel ini. Jangan lupa loncengnya. Jadi kalau ada video-video baru bisa diupdate ya, jangan lupa juga di share, di like, yang perlu sekali komen ya, komen. Itu bisa untuk pembelajaran untuk kita ya, bisa untuk pembelajaran untuk tim Solo Mata Jiwa, untuk bisa kita biar introspeksi diri, di mana kekurangannya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan ya tolong ya di komen. Kalau ada yang mau ditanyakan itu. Oke. Saya rasa malam ini cukup itu aja ya. Cukup itu yang bisa saya bahas. Kebetulan malam ini malam 1 Muharram ya. Malam 1 Muharram kita mau menjamas, mensucikan ya. Kalau di kami orang spiritual itu mensucikan pusaka. Sekali lagi saya minta maaf untuk tuan-tuan guru, para sepuh. Bukannya saya menggurui, saya cuman sharing-sharing, bagi-bagi pengalaman. Jadi ya tidak adalah maksud saya untuk menggurui, karena saya sampai sekarang pun masih dalam proses belajar. Oke. Sampai bertemu lagi ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.